Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai renungan Pepen Kris pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama Susahnya Aku Taat. Yuk bangkit berdiri. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian pada pagi hari ini sehat semuanya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Yuk kita berdoa bersama ya. Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala puji dan syukur serta terima kasih kami. Jikalau kami saat ini boleh bersama-sama, walaupun kita berjauhan tidak bisa tatap muka, tetapi kita boleh bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sendiri yang berfirman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berani berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak sudah siap Alkitabnya semuanya ya? Udah ya? Yuk, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Sudah dibuka semuanya? Oke. Kisah Rasul 14 ayat 23 ya. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Anak-anak, yang dimaksud penatua pada zaman dulu ya, sebelum ada gereja. Kalau sekarang sudah ada gereja, penatua itu adalah pendeta dan majelis atau diakon-diakon ya. Nah, kalau pada saat itu, pada zaman dulu, yang dimaksud dengan penatua adalah para rasul itu tadi. Dan ada pemimpinnya. Pasti setiap penatua ada pemimpinnya. Ya, di dalam gereja ada pemimpinnya, yaitu pendeta. Nah, sekarang Bu Indri tidak akan bicara tentang penatua di gereja, tidak bicara tentang penatua zaman dahulu, tidak, tetapi Bu Indri akan bicara tentang penatua pemimpin saat ini. Pemimpin yang ada di lingkungan kalian. Yaitu siapa? Saat ini pada waktu kamu tidak masuk sekolah, pemimpinmu siapa? Orang tua. Nah, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, tugasnya tidak hanya memerintah loh anak-anak. Sebagai pemimpin tidak hanya memerintah, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tidak, orang tuamu lebih banyak melayani kamu, menyediakan kamu makanan, memberikan kamu pakaian. Mungkin saat ini karena pandemi ikut mengajari kalian, tugasnya bertambah. Nah, nanti kalau kalian sudah di sekolah, siapa pemimpin kalian di sekolah? Guru-gurumu ya, atau temanmu yang dipilih menjadi ketua kelompok. Bisa jadi yang menjadi ketua kelas. Nah, oke, sekarang Bu Indi akan memberikan sedikit cerita, ilustrasi pemimpin yang bagaimana ya. Nah anak-anak, nanti kalau kamu masuk sekolah, sebentar lagi kita akan tatap muka kan, pasti dibagi-bagi kelompok. Misalnya regu kerja ini ya, regu kerja. Nah, di regu kerja ini ada yang dipilih sebagai pemimpin, yang istilah zaman dahulu penatua tadi. Ya, pemimpin ini kerja piket tidak hanya memerintah, tetapi ikut, bahasa Jawanya sengkuyung. Ya, sengkuyung itu bagaimana? Ikut serta. Misalnya ini hari Senin, yang menjadi petugas kelompok adalah Andri. Ya, ini misalnya ya, Andri. Nah, Andri menjadi pemimpin kelompok 1.
Sedangkan Edo menjadi pemimpin kelompok 2. Nah, sebagai pemimpin untuk kerja bakti saat itu, tidak hanya memerintah saja. Dah sana, kamu kerja ya, bersihkan sana, kamu bersihkan sana. Tidak, memang mereka mengkelompok-mengkelompokkan. Kamu kerja di sana ya, membersihkan ini ya, kamu di sini ya. Tetapi selebihnya, si Edo dan Andri tadi tidak cuma lihat saja, duduk manis melihat teman-temannya mengawasi, tidak. Tetapi mereka langsung apa anak-anak? Langsung pergi. Perginya kemana? Pergi dolan? Enggak. Mereka mencari makanan dan minuman. Ya, mereka menyiapkan makanan dan minuman untuk teman-temannya yang ikut kerja bakti tadi. Itulah anak-anak. Andai kata besok kamu menjadi pemimpin, ya, dimanapun kamu berada, baik itu pemimpin apapun, pemimpin dalam permainan ataupun apapun, ya, janganlah jadi pemimpin yang hanya bisa memerintah. Tetapi pemimpin itu lebih melayani, memberi tugas ini ya, terus kemudian dia melayani, tidak hanya memerintah. Sebagai pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi melayani. Dari saat ini sampai nantinya kamu jadi orang yang sukses semuanya, ya. Ingatlah, pemimpin penatua bukanlah hanya memerintah, tetapi lebih ke melayani. Itulah yang dikatakan firman Tuhan di sini tadi, ya. Sebagai penatua di tiap-tiap jemaat, setelah berpuasa dan berdoa, mereka menyerahkan kepada Tuhan. Nah, itulah anak-anak sebagai tugas pemimpin atau penatua gereja. Jadi tidak hanya memimpin jemaatnya, tidak hanya memimpin anak buahnya, tetapi ikut melayani. Gitu anak-anak, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh iya, satu lagi ya, kalian juga harus tunduk kepada pemimpinmu. Pemimpinmu di rumah siapa? Orang tua, harus nurut ya, harus nurut. Oke anak-anak, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk. Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman pada pagi hari ini. Entah saat ini, entah esok, atau entah nanti anak-anak menjadi besar, biarlah mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, juga memimpin dirinya sendiri untuk menjadi hal-hal yang baik. Tuhan, biarlah kami sebagai jemaat atau sebagai anggota keluarga di rumah, pemimpin kami adalah orang tua, kiranya anak-anak bisa menurut kepada orang tua. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang masih menjalani PTS, kiranya tangan Tuhan sendiri akan menuntun mereka, memberikan hikmat kepandaian kepada mereka, memberikan hikmat semangat supaya mereka tidak bermalas-malasan, dan Tuhan memberikan hikmat kesehatan yang luar biasa bagi kami semuanya, sehingga anak-anak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Orang tua juga dapat melakukan kewajibannya, juga guru-guru. Semuanya dapat sehat selalu. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Semua ini dari awal hingga akhir tugas kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus
kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bu Indri, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Susahnya Aku Taat. Yuk kita bangkit berdiri. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Mari anak-anak, kita taat kepada Tuhan Yesus. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dadah.